Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ada beberapa definisi kesulitan keuangan atau di financial distress, yaitu yang pertama, economic failure. Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost of capitalnya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian di bawah pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru, saat aset sudah tua atau sudah diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara ekonomi. Yang kedua yaitu business failure, di mana bisnis yang menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur. Yang ketiga yaitu technical insolvency, di mana sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan survive. Yang keempat, insolvency in bankruptcy, di mana sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan insolvent in bankruptcy jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius daripada technical insolvency karena umumnya ini adalah tanda economic failure dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Yang kelima yaitu legal in bankruptcy, di mana perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. Di Indonesia, kepailitan atau failure diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98. Disebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Permohonan ini dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Apakah yang menyebabkan kesulitan keuangan atau financial distress? Dalam Lizal tahun 2002, mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan keuangan dan menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan keuangan, yaitu yang pertama neoclassical model, di mana pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran aset yang salah. Yang kedua yaitu financial model, di mana campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity constraint atau batasan likuiditas. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan struktur modal yang inherited menjadi pemicu untuk utama kasus ini. Yang ketiga yaitu corporate governance model, di mana di sini kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang benar tetapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Penyebab lainnya yaitu balance sheet decomposition measures. Selanjutnya adalah cash management theory. Selanjutnya yaitu credit portfolio view. Penyebab lainnya adalah menurut penelitian Dun and Bradstreet, di mana penyebab-penyebab kegagalan bisnis yaitu adalah faktor ekonomi sebesar 37,1% dan faktor keuangan sebesar 47,3%. Selain itu disebabkan oleh kelalaian, malapetaka, dan kecurangan sebanyak 14%, serta faktor-faktor lain yang tidak dirinci yaitu sebesar 1,6%. Faktor ekonomi meliputi kelemahan industri dan lokasi yang buruk. Faktor keuangan meliputi keuangan yang terlalu banyak dan modal yang tidak memadai. Pentingnya faktor-faktor yang berbeda ini bervariasi dari waktu ke waktu, bergantung beberapa hal seperti keadaan ekonomi dan tingkat suku bunga. Sedangkan menurut Woolk tahun 90 dalam Whitaker tahun 99 mengatakan bahwa kesulitan keuangan yang terjadi akibat economic distress, penurunan dalam industri perusahaan dan juga manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk didefinisikan sebagai kecenderungan penurunan persentase pendapatan operasi perusahaan terhadap pendapatan operasi industri dalam 5 tahun terakhir. Kesulitan keuangan atau financial distress akan menimbulkan biaya tidak langsung dan biaya langsung. Biaya tidak langsung berhubungan dengan kesulitan keuangan yang dapat terjadi lebih signifikan daripada biaya langsung nyata. Contohnya adalah ketidakpastian dalam pikiran pelanggan sehubungan dengan perusahaan, kehilangan penjualan, kehilangan laba, ketidakpastian dalam pikiran supplier sehubungan dengan perusahaan, dan hal lainnya.
Biaya langsung kesulitan keuangan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kesulitan. Contoh biaya langsung adalah fee pengacara, fee akuntan, fee pengadilan, dan hal lain. Indikator keuangan berupa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisa kesulitan keuangan perusahaan dan untuk mengkaji kemungkinan survive perusahaan kesulitan keuangan. Indikator keuangan dapat berupa rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, size of firm, struktur pasar, dan persepsi pasar. Perusahaan kesulitan keuangan umumnya mempunyai rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas yang rendah. Untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress pada perusahaan, terdapat beberapa metode prediksi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu Altman Z-score pertama tahun 68, di mana Altman Z-score pertama ini digunakan untuk perusahaan manufaktur. Altman Z-score revisi pada tahun 1983, di mana Altman merevisi metode pertamanya, di mana metode yang revisi dapat dilakukan untuk perusahaan manufaktur yang go public dan juga untuk perusahaan swasta. Altman Z-score modifikasi tahun 95 dapat diterapkan pada semua perusahaan seperti manufaktur, non-manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang. Pada Altman Z-score modifikasi, Altman menghilangkan variabel X5 yaitu sales to total asset, karena rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah metode prediksi Zmijewski tahun 1984, di mana Zmijewski menggunakan analisis rasio likuiditas, leverage, dan mengukur kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya adalah metode Springett, metode Grover, dan juga Olson tahun 80. Metode-metode tersebut menggunakan rasio-rasio keuangan untuk memprediksi kesulitan keuangan. Hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghadapi financial distress adalah menjual aset utama, mengurangi belanja modal, menerbitkan surat berharga, negosiasi dengan bank atau kreditur, likuidasi, restrukturisasi, ataupun merger. Teori yang berhubungan dengan financial distress yaitu trade-off, di mana berisikan struktur modal, yaitu penggunaan hutang. Yang kedua adalah pecking order teori, yang berisikan tentang pendanaan internal, di mana perusahaan menyukai laba ditahan. Yang ketiga yaitu agensi teori, yang berisikan tentang agensi cost dan kepemilikan saham, dan juga berhubungan dengan corporate governance. Jurnal yang akan saya bahas adalah Corporate Governance Effect on Financial Distress Likelihood, Evidence from Spain. Jurnal ini menceritakan tentang mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk kepemilikan dan karakteristik dewan, pada perusahaan yang terdaftar di Spanyol dan dampaknya terhadap kemungkinan kesulitan keuangan. Variabel yang digunakan yaitu yang pertama, variabel dependen yaitu financial distress. Independent variabelnya terdiri dari profitability, financial expense, retained earning. Corporate governance variable terdiri dari ownership variables, ownership concentration, institutional ownership concentration, non-institutional ownership concentration, board ownership. Untuk board karakteristik variabel terdiri dari CEO duality, independent director, board size. Dan variabel match-nya terdiri dari firm size dan industri. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan sebagai kepemilikan dewan, proporsi direktur, dan dewan independen akan mengurangi kemungkinan kesulitan keuangan. Tetapi konsentrasi kepemilikan, pemegang saham institusional ataupun non-institusional, dan dualitas CEO tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesulitan keuangan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa mekanisme tata kelola perusahaan akan berpengaruh pada kemungkinan kesulitan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan hubungan financial distress dengan agensi teori.